Tan Malaka, Aksi Massa. Bab 1. Revolusi. Revolusi itu bukan sebuah ide yang luar biasa dan istimewa, serta bukan lahir atas perintah seorang manusia yang luar biasa. Kecakapan, kecakapan dan sifat luar biasa dari seseorang dalam membangun revolusi, melaksanakan atau memimpinnya menuju kemenangan tak dapat diciptakan dengan otaknya sendiri. Sebuah revolusi disebabkan oleh pergaulan hidup, suatu akibat tertentu dari tindakan-tindakan masyarakat, atau dalam kata-kata yang dinamis, dia adalah akibat tertentu dan tak terhindarkan yang timbul dari pertentangan kelas yang kian hari kian tajam. Ketajaman pertentangan yang menimbulkan pertempuran itu ditentukan oleh berbagai macam faktor: ekonomi, sosial, politik, dan psikologis. Semakin besar kekayaan pada suatu pihak, semakin beratlah kesengsaraan dan perbudakan di lain pihak. Pendeknya, semakin besar jurang antara kelas yang memerintah dengan kelas yang diperintah, semakin besarlah hantu revolusi. Tujuan sebuah revolusi ialah menentukan kelas mana yang akan memegang kekuasaan negeri, politik, dan ekonomi. Dan revolusi itu dijalankan dengan kekerasan. Di atas bangkai yang lama berdirilah satu kekuasaan baru yang menang. Demikianlah masyarakat feodal didorong oleh masyarakat kapitalis, dan yang disebut lebih akhir ini sekarang berjuang mati-matian dengan masyarakat buruh yang bertujuan mencapai satu masyarakat komunis yang tidak mempunyai kelas. Lain halnya jika semua manusia yang ada sekarang musnah sama sekali, tentulah terjadi proses Werden und Vergehen, yakni perjuangan kelas terus-menerus hingga tercapai pergaulan hidup yang tidak mengenal kelas, menurut paham karma. Di zaman purba, waktu ilmu masih muda, semua perjuangan dalam kegelapan diterangi oleh agama yang bermacam-macam. Perjuangan golongan menyerupai keagamaan, umpamanya pertentangan Brahmanisme dan Buddhisme, Ahriman, Zoroastria dengan Ormus, Mosaisme dengan Israelisme, kemudian Katolisme dengan Protestanisme. Akan tetapi, pada hakikatnya semuanya itu adalah perjuangan kelas untuk kekuasaan ekonomi dan politik. Kemudian sesudah ilmu dan percobaan menjadi lebih sempurna, sesudah manusia melemparkan sebagian atau semua kepicikan otak, dogma, setelah manusia menjadi cerdas dan dapat memikirkan soal pergaulan hidup, pertentangan kelas disendikan kepala pengetahuan yang nyata. Dalam perjuangan untuk keadilan dan politik, manusia tidak membutuhkan atau mencari-cari Tuhan lagi, atau ayat-ayat kitab agama, tetapi langsung menuju sebab musabab nyata yang merusakkan atau memperbaiki kehidupannya. Di seputar ini sajalah pikiran orang berkutat, dan ia dinamakan cita-cita pemerintahan negeri. Kepada masalah itulah segenap keaktifan politik ditujukan. Tatkala kehidupan manusia masih sangat sederhana dan terutama tergantung kepada pekerjaan tangan dan pertanian, pendeknya di zaman feodal, seorang yang mempunyai darah raja-raja, biarpun bodohnya seperti kerbau, boleh menaiki singgasana dengan pertolongan pendeta dan bangsawan, menguasai nasib berjuta-juta manusia. Cara pemerintahan
Cara pemerintahan serupa itu menjadi sangat sempit tatkala teknik lebih maju dan feodalisme yang sudah bobrok itu pun merintangi kemajuan industri. Kelas baru yaitu borjuasi yang menguasai cara penghasilan model baru, kapitalisme, merasa tak senang sebab ketiadaan hak-hak politik. Mereka meminta supaya pemerintahan diserahkan kepada mereka yang lebih cakap dan pemerintah boleh diangkat atau diturunkan oleh rakyat. Cita-cita politik borjuasi adalah demokrasi dan parlementarisme. Ia menuntut penghapusan sekalian hak-hak feodal dan juga menuntut penetapan sistem penghasilan dan pembagian distribusi yang kapitalis. Tatkala raja dan para pendetanya mempertahankan hak-haknya, hancurlah mereka dalam nyala revolusi. Revolusi borjuasi tahun 1789 sebagai buah pertentangan yang tak mengenal lelah antara feodalisme dengan kapitalisme, menjadikan negeri Prancis sebagai pelopor sekian banyak revolusi yang kemudian berturut-turut pecah di seluruh Eropa. Nasib Raja Prancis yang digulingkan diderita juga oleh Raja Rusia yang mencoba-coba mengungkung borjuasi dan buruh dengan perantaraan kesaktian tahayul dan kekerasan di dalam sekapan feodalisme yang lapuk itu. Cita-cita revolusioner berjalan terus tanpa mengindahkan adanya pukulan, peluru, dan siksaan yang tak terlukiskan walaupun dengan pena pujangga Dostoyevsky. Dia dalam gua-gua yang gelap, di dalam tambang-tambang di Siberia, di dalam penjara yang mesum, dingin dan sempit itu, angan-angan dan kemauan revolusioner memperoleh pelajaran yang tak ternilai. Kerajaan, gerakan, dan Duma parlemen di Rusia dalam waktu yang singkat habis disapu oleh gelombang revolusioner yang tak terbendung. Dalam revolusi buruh bulan November 1917, kelihatan bahwa kelas buruh mempunyai kekuatan dan kemauan yang melebihi borjuasi. Raja Inggris George ketiga yang tak mengindahkan riwayat negerinya sendiri menyangka bahwa armada yang kuat dan kebesaran kekayaannya dapat merintangi tumbuhnya kesosialisasian bangsa Amerika Utara dengan tak mengindahkan jumlahnya yang kecil, kurangnya pengalaman dalam penerangan, uang dan lain-lain alat material dapat mencapai kemerdekaannya sesudah mengadakan perlawanan habis-habisan yang tak kenal lelah itu. Baru setelah kungkungan ekonomi dan politik berhasil diputuskan dari imperialisme Inggris, dapatlah Amerika Utara melangkah menuju kekayaan kekuasaan dan kebudayaan yang sungguh tiada dua dalam riwayat. Seandainya ia belum dua kali menceburkan diri ke dalam revolusi pada tahun 1860, Amerika Utara tak akan dikenal dunia selain sebagai Australia dan Kanada. Revolusi sosial bukanlah semata-mata terbatas di Eropa saja, tetap merupakan kejadian umum yang tidak tergantung kepada negeri dan bangsa. Tidakkah Jepang 60 tahun yang lalu, 1868, menghancurkan sekalian hak-hak feodal dengan perantaraan revolusi? Sesudah kejadian itu, lenyaplah kerajaan matahari terbit. Pendeknya dengan jalan revolusi dan perang kemerdekaan nasional yang dapat dimasukkan dalam revolusi sosial, maka sekalian negeri besar dan modern tanpa kecuali melepaskan diri dari kungkungan kelas dan penjajahan. Revolusi bukan saja menghukum sekalian perbuatan ganas, menentang kecurangan dan kelalaian, tapi juga mencapai segenap perbaikan dari kecelaan. Di dalam masa revolusilah tercapai puncak kekuatan moral, terlahir kecerdasan pikiran, dan teraih segenap
kemampuan untuk mendirikan masyarakat baru. Satu kelas dari suatu bangsa yang tidak mampu mengenyahkan peraturan-peraturan kolot serta perbudakan melalui revolusi, niscaya musnah atau tertutup menjadi budak abadi. Revolusi adalah mencipta,